Ilarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ilahratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kembali kita diberikan kudrat iradat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di pengajian Ma'rifat Banjar. Terima kasih banyak atas segala kehadiran dan kesediaannya. Saudaraku semua telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama bergabung di pengajian kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tema kita masih tentang Tauhidul Af'al, mana malam hari ini tentang penjelasan tambahan tentang Tauhidul Af'al pasal 1 bagian 2. Ini mengenai keterangan antara mazhab Ahlul Kasab dengan Jabariyah. Nah, ini penjelasan mengenai tentang pemahaman kitab Ad-Darun Nafis daripada Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris ini. Baik, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beberapa titik persoalan di dalam pasal yang ditambahkan di dalam penjelasan ini, dalam kitab Ad-Darun Nafis, dalam penjelasan tambahan daripada Dr. Kiai Haji Hadrani HN, ini halaman 43. Hendaklah diketahui bahwa karangan atau susunan kitab Ad-Darun Nafis ini isinya sangat padat. Meskipun oleh pengarangnya sendiri sering terdapat kalimat yang berulang-ulang, namun isi daripada kitab Ad-Darun Nafis ini sangat padat. Walaupun kita lihat isinya tidak terlalu banyak, bukunya tidak terlalu tebal, namun isinya sangat padat. Karena kepadatan itulah kadang-kadang timbul salah pengertian yang berarti salah pemakaian dan salah tanggapan. Akibat yang lebih buruk lagi kalau timbul salah itikat, istilah Banjar, salah kaih kata orang Banjar. Atau kemungkinan pula timbul prasangka buruk terhadap pengarang kitab Ad-Darun Nafis dengan menuduh memberikan titel yang mengerikan seperti sesat dan menyesatkan. Nah, dulu kita belajar ilmu tasawuf umur masih belasan, itu di kata orang-orang tua, katanya kamu belum cukup umur, katanya belum cukup umur, takut gila dan lain sebagainya. Tadi macam-macam lah dulu kita umur belasan kalau hendak belajar ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, banyak diujar-ujari oleh yang lebih tua daripada kita. Tadi diujar-ujari kata orang Banjar tuh. Nah,
Ada yang menakut-nakuti dan lain sebagainya tadi, bisa gila dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa belajar ilmu tasawuf tadi, kalau pina tarawuf kata orang Banjar, tarawuf. Nah, arti tarawuf tadi artinya ambil semuanya. Nah, kalau tarawuf, nah lain istilahnya guru sekumpuh kukudara itu manang. Kalau kita permainan tuh misalnya orang Baanam, kita manang taruhan atau main domino tuh, nah guplah keliling. Nah ya kasapro, nah sering di kantor main domino. Tinggi baik. Nah guplah keliling ya. Nah memang beberapa orang, ada sebuah kelompok orang yang menyatakan kitab Darun Nafis ini sesat dan menyesatkan. Macam-macam lah pendapat orang tadi. Nah kalau orang sudah benci, artinya belum melihat bukunya lagi. Melihat bukunya pun belum, artinya cuma mendengar daripada perkataan orang lain, cuma mendengar, belum lagi pernah memegang bukunya, apalagi memegang kitabnya. Nah ini katanya sudah sesat, menyesatkan dan sebagainya. Kalau sudah tertanam yang demikian, artinya belum lagi melihat, belum lagi memegang, apalagi mempelajari tadi. Dari awal sudah menyatakan sesat, menyatakan salah, ya akhir-akhirnya kalau membaca melihat pun di sana nanti mencari kesalahan-kesalahan orang. Jadi kalau sudah manusia tadi benci, datang ke rumah orang tadi, niatnya sudah benci, naik ke rumah orang, ada aja yang dicari kebencian. Entah piring yang belum dicuci kah, itu saja yang diomongkan. Walaupun rumah tadi bagus, cuma piring saja belum dicuci. Jadi piring yang belum dicuci saja yang diceritakan ke sana kemari. Atau ada tahi cicak kah, ada tahi tikus kah yang belum sempat terbersihkan. Nah ini saja yang diomongkan. Hilang segala kebaikan pemilik rumah tadi, hilang segala keindahan tata letak, tata ruang rumah, hilang semua keindahan karena didasarkan rasa benci tadi. Jar orang Banjar muar berdahulu sudah. Kalau sudah benci tadi, maka kebencian yang terjadi tadi. Tetapi kalau orang sudah mencintai, kalau dia masuk ke rumah tadi, apapun dia bagus. Letak figura, letak gambar, letak jam dinding, semuanya. Walaupun piring tak dicuci tadi, semuanya bernilai bagus karena yang dipandangnya adalah kebaikan-kebaikan di dalam rumah tadi, bukan mencari kesalahan-kesalahan tuan rumah. Jadi kalau niatnya sudah buruk, niatnya sudah benci, begitu juga berguru tadi sama. Kalau niatnya hendak menguji, kalau niatnya hendak menjatuhkan, hendak mencaci dan mencela, yang ujung-ujungnya kalaupun dia mau berguru, dia mencari kelemahan dan kekurangan daripada si tuan guru tadi, mencari kesalahan, sekira dapat dipojokkan dan lain sebagainya. Begitu juga kitab Ad-Darun Nafis tadi, kalau dirinya sudah benci, mendengar dari orang walaupun belum pernah pegang, walaupun belum pernah lihat bentuk bukunya seperti apa, isinya seperti apa, terlebih lagi belum pernah mempelajarinya tadi, duluan kita memvonis bahwa kitab Ad-Darun Nafis tadi adalah sesat dan menyesatkan. Ini banyak yang terjadi di masyarakat kita tadi. Dulu kita itu pernah belajar tadi, dimarahi belajar Darun Nafis waktu kita umur belasan, sekolah SMP itu belajar kitab Darun Nafis, itu ditakut-takuti orang tadi. Sahabat Marifat Banjar yang dimuliakan Allah,
Jadi ada pun yang menyatakan tadi sesat dan menyesatkan tadi, banyak macamnya lah tadi. Kita pun bagus-bagus dengan orang pasti ada aja salah. Kalau hidup di dalam dunia ini sesama manusia nih, bagus bagaimanapun diri kita, masih aja ada penilaian yang salah dan keliru tadi. Sebagus-bagusnya, apalagi akhlak kita buruk. Yang bagus saja kita bisa salah, apalagi akhlak dan perilaku kita yang buruk. Nah, kemudian di sini menurut Haji Hadrani tadi, saya mengajak kepada para pembaca agar jangan mudah untuk memberi penilaian yang negatif terhadap kitab Ad-Durrun Nafis ini. Yang penting pelajari lebih dahulu. Kalau perlu memang sebaiknya mempelajarinya dengan seorang guru yang benar-benar menguasai ilmu ini. Jadi dipelajari dulu kata Tuan Syekh sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Jadi orang yang arif bijak tadi seharusnya dia sebelum memberi penilaian, memvonis segala sesuatu khususnya sebuah kitab, hendaklah dia pernah membaca, hendaklah dia memahami karangan-karangan yang ditulis oleh penulis tadi. Apa maksudnya tadi? Nah, sebelum kita memberi penilaian baik atau buruk tadi, hendaklah kita sendiri yang mendalaminya tadi, yang menelitinya, yang melihat kedalaman daripada tulisan daripada pengarang kitab tadi. Agar jangan salah kaih kata orang Banjar, agar jangan salah kaprah. Agar kita belajar ilmu ma'rifat ini tidak kata orang lain, tetapi kita sendiri yang duduk bersama dengan guru kita, mendengarkan, melihat tadi, menyimak. Nah, jangan belajar ilmu ma'rifat pagi nuntut, besok mau jadi wali, atau pagi nuntut, sore sudah hendak jadi wali. Ini banyak yang terjadi tadi, memaksakan diri tadi. Nah, kalau buah itu kalau mau matang, matanglah dengan sendiri, jangan matang di karbit. Kalau matang di karbit, masaknya kurang enak, masaknya kurang sempurna tadi. Jadi kalau pisang sudah tua, nah dia akan matang sendiri tadi. Jadi pisang satu tandan itu semuanya tua, tapi tidak sama waktunya masak. Jangan harap sama pisang satu tandan atau satu sisir tadi. Masaknya tidak merata, ada yang masak duluan, ada yang belum, ada yang setengah matang, ada yang masih mentah tadi. Semuanya tidak sama, semuanya mengalami proses. Tidak ada yang instan di dalam belajar ilmu ma'rifat atau ketuhanan tadi. Apabila timbul keinginan untuk mempelajarinya, umumnya kitab-kitab tasawuf, maka ada beberapa faktor yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka, suudzon. Karena dengan modal berburuk sangka, bagaimanapun juga akan tetap memberi nilai buruk. Meskipun kata-kata yang baik di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, namun bisa saja akhirnya diulas dengan kata-kata yang menimbulkan kesan-kesan negatif atau buruk terhadap ilmu ini. Sama seperti yang kita ceritakan tadi, kalau modal dasar belajar sebuah kitab tadi atau belajar ma'rifat kepada guru tadi, tapi kita berprasangka buruk duluan, jangan harap kita dapat keberkahan. Ujung-ujungnya kita mencari kesalahan, ujung-ujungnya kita mencari kesalahan, kehilapan daripada guru tadi. Kalau mencari kekurangan ya banyak, kalau mencari kesalahan ya banyak tadi. Tapi kita yang sulit ini mengakui kelebihan daripada orang lain, mengakui kelebihan atau kemuliaan daripada orang lain tadi. Kalau mencari kesulitan, mencari kejelekan orang lain memang mudah. Tapi mengakui kemuliaan dan keagungan daripada orang lain, ini mungkin agak susah bagi orang yang suka berburuk sangka atau suudzon ini tadi.
Kedua, menerima dan mengakui bahwa ilmu tasawuf adalah salah satu cabang keilmuan di dalam ajaran Islam. Untuk apa membacanya kalau di hati sendiri sudah menolak kehadiran ilmu tasawuf? Nah, jadi kalau sudah menolak, untuk apa lagi membaca? Untuk apa lagi membeli tadi? Nah, kalau hati menolak tadi, fakta sejarah yang tidak mungkin ditolak bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang sudah berkembang dan hidup ribuan tahun yang lalu. Selama itu pululah ilmu ini mengalami tantangan, namun dia tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia Islam, khususnya di Kalimantan dari zaman dahulu, khususnya zaman Datu Syekh Muhammad Arsyad, Datu Sanggul, Datu Muhammad Nafis. Nah, karena di Banjarmasin, di Kalimantan ini banyak datu. Nah, begitukah orang Banjar? Nah, di Banjarmasin ini banyak sekali yang bergelar datu. Datu Syekh Muhammad Arsyad. Nah, tahu Datu Kalampayan tadi? Datu Karipis. Nah, banyak, apalagi di daerah rantau. Nah, Kandangan banyak tadi. Nah, ada Datu Daha dan lain sebagainya, Datu Muning. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama khususnya di Kalimantan tadi. Nah, dan rata-rata semuanya mengajarkan ilmu ma'rifat atau ilmu ketuhanan tadi. Nah, di Banjar tadi banyak, nah, khususnya Banjarmasin, Kalimantan tadi, seperti Datu Abulung, nah, di Sungai Batang, Martapura. Nah, dan banyak lagi datu-datu yang lainnya tadi. Ada Datu Pulut, nah, di daerah Lehari sana. Nah, ada Datu Tambal di daerah rantau sana. Dan banyak lagi yang lainnya, Datu Taniran dan lain sebagainya tadi banyak. Nah, hampir-hampir tersebar di seluruh Kalimantan Selatan tadi, banyak sekali tadi. Nah, jadi kalau orang Banjar riwayat datunya banyak sekali tadi, wali-wali di daerah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin banyak. Nah, daerah Sungai Jingah dan lain sebagainya tadi, nah, banyak sekali tadi, nah, ulama-ulama, para wali Allah khususnya di tanah Banjar tadi yang mengajarkan ilmu tasawuf tadi atau ilmu ketuhanan. Nah, jadi wajarlah anak cucunya orang Banjar ini tadi sampai sekarang, nah, ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf ini tadi masih tersebar luas, khususnya di Kalimantan Selatan tadi, di pelosok-pelosok daerah dan lain sebagainya, masih banyak bisa ditemukan tadi. Terus berkembang tadi. Nah, walaupun zaman sekarang adalah zamannya tahun 2021, nah, khususnya di Kalimantan tadi, ilmu tasawuf masih berkembang. Marabahan, Amuntai, Kalua, dan lain sebagainya tadi. Yang ketiga, tetap berpegang kepada hukum syara atau syariat. Apabila ada ajaran yang mengatakan bahwa ajaran itu adalah ajaran tasawuf yang asli dan sejati, tetapi meninggalkan hukum syara, maka ini jelaslah ajaran yang sesat. Nah, mungkin jelas sajalah bila ada ajaran yang menyatakan, nah, itu tadi, meninggalkan hukum syara, nah, maka kata beliau, maka jelaslah ajaran yang demikian adalah sesat. Nah, tetap berpegang kepada hukum syara atau syariat. Yang mana hukum syara atau syariat sudah kita bahas kemarin. Syara atau syariat di sini adalah berakhlak budi pekerti mulia. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan mazhab Jabariyah dengan Ahlul Kasab ataupun mazhab Asy'ariyah.
Keempat, rajin melakukan latihan-latihan. Masalah tasawuf adalah masalah kejiwaan. Seakan-akan kita berjanji dengan diri kita sendiri. Maka mulailah kita mempelajari yang insya Allah akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Nah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan prinsip antara Jabariyah dengan Ahlul Kasab. Nah, Jabariyah kemarin apa? Semata-mata perbuatan atau peristiwa yang terjadi di alam ini, pada diri ini, semuanya adalah perbuatan Tuhan atau perbuatan Allah. Yang minum Allah, yang makan Allah, yang berjalan Allah, yang duduk Allah, yang berlari Allah. Semua peristiwa atau kejadian yang terjadi pada alam atau diri ini adalah perbuatan Allah. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, nah itu pertanyaan didapat di grup manakah itu didapat? Nah, pertanyaan dari manakah dapat? Nah, lalu bertanya tadi. Nah, itu pertanyaan dia mendengarkan ceramah Tuan Guru tadi, cuma tidak berani. Nah, lalu dia bertanya tadi, apakah benar Allah Ta'ala itu kencing? Allah Ta'ala kah manusia kah, katanya? Kenapa tidak bertanya langsung dengan gurunya? Kenapa pertanyaan tadi harus dipertanyakan kepada orang lain? Nah, atau sifat orang Banjar tuh ada sifat adu asah. Kata bagus tuh. Nah, manusia suka adu asah. Nah, bawa sana bawa sini, atau anjur atar, jar orang Banjar itu anjur atar. Ini artinya omongan di sini dibawa ke sana, omongan sana bawa ke sini, akhirnya mengadu domba orang lain. Nah, jadi kalau yang berkami atau kencing tadi, Allah Ta'ala itulah pahaman Jabariyah tadi. Nah, memang benar tadi dalam beberapa keterangan. Nah, namun tak ada akhlak dan adab perilakunya tadi. Nah, untuk itu maka kita simak malam ini perbedaan prinsip antara Jabariyah dengan Ahlul Kasab tadi. Jadi yang berak, yang kencing adalah Allah. Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya tak harus dijawab, harus belajar, harus nuntut. Jangan pengen cepat tahu tapi tidak mau belajar. Ke grup sekali seapa, kata orang Banjar, bertanya banyak. Sekali seapa, belum pernah nyimak. Katanya anggota grup tapi kada pernah mendengarkan di YouTube. Sudah jelas pengajian tadi banyak sekali video yang membahas tentang apa perbuatan Allah. Nah, kemudian Ahlul Kasab kemarin, Ahlul Kasab adalah apa kemarin? Diri yang cerah, diri yang tembus dinding hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terdinding lagi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang berpandangan tembus atau cerah dirinya kepada Allah, artinya tidak ada lagi batasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kasab. Nah, ini pas namanya kasab, ini misalnya ditulis alif lam ha, ada tasdid, ada hukum sukun, dibaca alif lam ha. Apa bacanya? Apa bacanya? Allah. 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 Alif lam ha, Allah. Iyalah bahasa. Nah, itu berarti kasab. Ini kan tak ada. Mana ada tulisannya cuma gini, alif lam ha. Nah, Allah. Nah, kasab. Itu yang kasab tuh Mas Nabilah. Nah, yang pertama maksiat
maksiat dan taat, kufur atau mukmin, kedua-duanya daripada Allah. Yang pertama maksiat, taat, kufur atau mukmin, kedua-duanya daripada Allah. Yang pertama dari mazhab Jabariyah, maksiat dan taat pada dasarnya adalah sama. Baik engkau jadi maling, baik engkau dermawan, baik perbuatan jahil atau perbuatan buruk, pada dasarnya adalah sama. Ini menurut pahaman Jabariyah. Karena kehendak Allah jua, si hamba tidak dipersalahkan atas maksiatnya apabila dia beriktikad bahwa maksiat itu perbuatan Allah sendiri. Jadi yang berbuat Allah sendiri. Karena si hamba atau manusia dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk berbuat maksiat. Ini menurut pahaman Jabariyah tadi. Jadi sama saja maksiat atau taat sama-sama. Pada dasarnya adalah sama menurut pahaman Jabariyah. Si hamba tidak dipersalahkan atas maksiatnya. Jadi hamba ini tidak minta dipertanggungjawabkan. Artinya tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan buruknya tadi. Jadi maksiat tidak akan dihukum. Karena ini perbuatan Tuhan. Ini menurut pahaman Jabariyah tadi. Karena dipaksa Tuhan. Karena baik dan buruk, maksiat dan taat adalah perbuatan Allah. Jadi yang berkencing Allah tadi. Ya kabejat. Kemudian daripada prinsip ahlul kasab, maksiat dan taat, kufur atau mukmin, kedua-duanya daripada Allah atau kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ia sesatkan siapa yang dikehendakinya dan diberinya. Ia sesatkan siapa yang dikehendakinya dan diberinya petunjuk orang yang dikehendakinya. Rugi siapa yang disesatkannya dan beruntung siapa yang diberinya petunjuk, iman dan taat. Jadi ahlul kasab pun tadi maksiat dan taat, kufur atau mukmin, kedua-duanya daripada Allah juga, kehendak Allah juga. Kemudian yang kedua tentang usaha ikhtiar hamba. Dari mazhab Jabariyah, usaha ikhtiar hamba tidak ada. Jadi Jabariyah sama sekali tidak ada perbuatan hamba, yang ada hanyalah perbuatan Tuhan atau perbuatan Allah. Seperti yang di pertanyaan kemarin, yang kencing adalah Allah. Benar kalau menurut pahaman Jabariyah tadi. Yang kencing, yang minum adalah Allah. Yang bicara adalah Allah, yang jalan adalah Allah, yang duduk adalah Allah, yang berbaring adalah Allah, yang berbuat segala sesuatu adalah Allah, termasuk mencuri, berzina dan lain sebagainya. Itulah perbuatan Allah menurut pahaman usaha dalam Jabariyah ini tadi. Jadi usaha ikhtiar tidak ada, yang ada hanyalah perbuatan Allah saja. Usaha ikhtiar hamba tidak ada dan dianggap menentang kehendak Tuhan. Jadi kalau manusia, kata paham Jabariyah, punya kehendak, bisa menentang kehendak Tuhan. Artinya Tuhan menyuruh menyuruh puasa, tapi si hamba menolak, artinya bisa bertentangan. Makanya dihilangkan dalam mazhab Jabariyah ini, dihilangkannya adalah usaha ikhtiar si hamba. Hamba tidak ada usaha ikhtiar lagi. Yang ada hanya perbuatan Allah semata-mata. Ini perbuatan Allah semata-mata, hanya perbuatan Allah saja, yang duduk, yang bicara, yang mencuri dan lain sebagainya tadi, baik dan buruk. Tidak ada lagi perbuatan si hamba. Yang ada hanyalah perbuatan Allah saja.
Apabila hendak maksiat, maka maksiatlah. Apabila hendak taat, taatlah. Laku dan sikap demikian adalah perbuatan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi laku dan perbuatan yang demikian, yang taat, yang maksiat adalah perbuatan Tuhan sendiri atau afal Allah sendiri. Jelas sajalah Pak Selawilah. Nah, jadi semata-mata Allah. Itu saja tadi, tidak ada bercampur dengan makhluk. Nah, jadi usaha ikhtiar di sini tidak ada campur tangan makhluk atau manusia. Semuanya adalah bulat-bulat. Nah, bukan lonjong lagi, bulat seutuh-utuhnya. Yang berbuat nih adalah Allah. Nah, jelas sajalah yang berbuat semata-mata tidak ada lagi, karena ada pakai hakikat lagi tidak ada. Dalam mazhab Jabariyah tidak ada lagi istilah hakikat. Yang ada tuh hanyalah Allah. Nah, jadi yang berbuat hanyalah Allah. Tidak lagi dihakikatkan bahwa yang sebenarnya berbuat adalah Allah. Tetapi bulat itikadnya, keyakinan mereka tadi, bahwa yang berbuat taat, berbuat baik, berbuat buruk, berbuat maksiat, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jelaslah Bejab. Nah, jadi kalau semata-mata Allah saja, nah itulah pahaman Jabariyah tadi. Tidak ada sama sekali atau sedikit pun adanya usaha ikhtiar si hamba atau manusia. Nah, jadi tidak ada sama sekali tadi. Kemudian mazhab al-kasab, usaha ikhtiar hamba memang pada arti hakiki tidak ada atau fana. Artinya dalam pemahaman al-kasab, usaha ikhtiar hamba memang tidak ada. Namun pada kenyataannya, usaha ikhtiar itu sendiri adalah ciptaan Allah. Nah, bisalah dipahami, menurut ahlu kasab memang hamba tidak mempunyai usaha ikhtiar. Tetapi usaha ikhtiar itu sendiri tidak lain daripada perbuatan Allah. Nah, jadi kalau Anda hendak memilih antara dosa, maksiat, dan taat, nah, memilih tadi, hendak baik, hendak maksiat, hendak taat dengan Allah, ini termasuk usaha ikhtiar. Itu pun bukan perbuatan hamba, tapi pada hakikatnya itulah perbuatan Allah. Jadi ditiadakan perbuatan Allah, cuma di sini yang namanya usaha ikhtiar itu bukan perbuatan hamba, tetapi pada hakikatnya usaha ikhtiar itu sendiri adalah af'al perbuatan Allah. Usaha ikhtiar itu sendiri adalah ciptaan Allah untuk si hamba sejalan dengan takdir ilahi terhadap hamba tersebut. Si hamba diciptakan Allah pada jatiahnya, aslinya memerlukan kepada usaha ikhtiar. Jadi usaha ikhtiar di sini bukan perbuatan hamba, bukan. Usaha ikhtiar di sini adalah perbuatan Allah juga pada hakikatnya. Nah, memang pada dasarnya tidak ada hakikatnya tadi perbuatan hamba. Nah, tetapi itu perbuatan Allah. Nah, jadi yang dinamakan ikhtiar di sini pun adalah semata-mata perbuatan Allah. Jadi si hamba diciptakan Allah pada jatiahnya, aslinya, yang memerlukan usaha ikhtiar. Sebagaimana perlunya manusia kepada makan dan minum, begitu pula secara aslinya penciptaan manusia ini perlu kepada kebenaran dan tidak mau kepada kesalahan. Nah, jadi manusia tadi perlunya kebenaran, tidak memerlukan, tidak mau kesalahan, kejelekan atau keburukan. Misalnya manusia tadi nanam jagung,
Kalau dipetik orang tanpa permisi, diborong orang, dicuntan orang, dimaling orang, apakah dia tidak marah? Tentunya dirinya tak suka. Jadi kalau engkau tak suka milikmu dirampas orang lain, jangan merampas orang lain. Karena fitrahnya manusia tadi tidak suka kesalahan atau kejelekan. Tiap-tiap maksiat atau kufur itu nyata salahnya. Sudah nyata salah dikerjakan. Nah, sudah nyata salah tadi engkau tak nanam jagung. Jagung orang kau petik. Bukan tanah airmu, engkau rampas tanah air orang lain. Kan ini nyata-nyata salah. Nyata-nyata bertentangan dengan hati nurani dirimu sendiri. Engkau saja tak senang hakmu diambil orang lain. Tetapi engkau mengatasnamakan perbuatan Tuhan, engkau ambil hak orang lain. Engkau curi punyanya tadi dengan mengatasnamakan perbuatan Tuhan tadi. Tiap-tiap maksiat kufur itu nyata salahnya. Dan tiap-tiap taat iman itu nyata benarnya. Untuk inilah perlu usaha ikhtiar menuju kebenaran yang sesuai dengan keaslian penciptaan manusia. Nah, jadi manusia diciptakan Allah untuk apa? Sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi tadi. Khalifah, pemimpin di atas muka bumi yang seharusnya adil dan beradab tadi. Tak sepatutnya manusia yang diciptakan Allah dari rupanya, dari aslinya, berbuat kerusakan tadi. Kerusakan yang utama adalah kerusakan akhlak. Memang semuanya adalah perbuatan Allah tadi. Cuma ada usaha ikhtiar daripada Allah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Karena Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, untuk kesejahteraan diri dan seluruh alam semesta tadi. Bukan untuk membuat kerusakan akhlak dengan mengatasnamakan semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi usaha ikhtiar di sini hamba memang tidak ada, tetapi sebenarnya usaha ikhtiar itu sendiri adalah perbuatan Allah. Jadi jangan ragu-ragu berusaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu adalah sendiri daripada perbuatan Allah. Jangan kita sangka perbuatan kita usaha ikhtiar tadi. Artinya makan obat tadi sakit, artinya Allah juga yang mensakitkan, Allah juga yang menyembuhkan, tak perlu makan obat. Waktu kita makan obat itu perbuatan Allah juga, bukan perbuatan kita. Misalnya Jabariyah tadi kalau sudah sakit ya sakit misalnya. Artinya tak perlu diobat-obati. Nah, artinya yang menyembuhkan Allah, yang bikin sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Artinya tak perlu makan obat. Ya kapas nawi kada perlu makan obat. Artinya Allah juga yang menyembuhkan. Nah, dalam usaha ikhtiar waktu kita makan obat, ini bukan perbuatan kita sendiri, tapi ini perbuatan Allah pada hakikatnya tadi. Ngertilah tuh yang namanya usaha ikhtiar tadi, bukan perbuatan hamba. Kalau Jabariyah tadi, yang menyakitkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Tidak ada usaha ikhtiar tadi. Nah, jadi usaha ikhtiar dimaksud di sini, itu pun tidak lain daripada perbuatan Allah. Nah, jadi yang ngasih kita minum, ngasih kita makan, Allah. Pahamlah tuh. Kalau Jabariyah Allah Ta'ala yang minum, Allah Ta'ala yang minum, Allah Ta'ala yang makan. Kalau Ahli Kahsab tadi Allah yang memberi minum. Beda-beda tipis ya. Tapi kalau tidak bisa membedakan tadi, kalau Jabariyah Allah Ta'ala yang minum, Allah Ta'ala yang makan. Nah, kalau Ahli Kahsab tadi pada hakikatnya Allah yang memberi minum, beri makan, beri rezeki, makaikan baju. Waktu kita kepala ada keringat nih yang memusut keringat ini,
Nah, yang membuang keringat ini adalah Allah. Nah, kemudian yang ketiga, perbuatan hamba, kenyataan perbuatan Tuhan. Perbuatan hamba, kenyataan perbuatan Tuhan. Istilah ini sama-sama menjadi pegangan Jabariyah dan Ahlul Kasyaf. Jadi sepakat di sini. Perbuatan hamba, kenyataan perbuatan Tuhan. Jadi antara mazhab Jabariyah dengan Ahlul Kasyaf sepakat di sini. Istilah ini sama-sama menjadi pegangan Jabariyah dan Ahlul Kasyaf. Tetapi kedua-duanya memberikan tafsiran yang berbeda. Jabariyah menafsirkan nyatanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan perbuatan hamba, atau perbuatan hamba sama dengan perbuatan Tuhan. Artinya perbuatan hamba sama dengan perbuatan Tuhan. Artinya yang makan tadi Allah, yang minum tadi Allah, yang berjalan tadi adalah Allah. Perbuatan hamba adalah kenyataan perbuatan Tuhan. Kemudian adapun penafsiran Ahlul Kasyaf, artinya kenyataan itu ialah nyatanya perbuatan Allah pada hamba. Jadi nyatanya perbuatan Allah pada hamba. Nah, nyatanya perbuatan Allah kepada diri hamba. Karena hamba ini kenyataan Allah. Jadi si hamba adalah mazhar atau tempat nyata. Nah, jadi tempat nyata adalah si hamba. Misalnya hamba sedang duduk. Duduk adalah suatu perbuatan dalam arti hakikat, di mana hamba sebagai mazhar, sebagai objek, maka kata-kata itu harus diartikan Allah mendudukkan si hamba. Lalu jelasnya nyata perbuatan Allah mendudukkan bukan berarti Allah yang duduk, sebagai yang ditafsirkan oleh Jabariyah. Nah, jadi kalau Jabariyah tadi Allah Ta'ala yang duduk. Nah, jadi Allah Ta'ala yang duduk, Allah Ta'ala yang berdiri, Allah Ta'ala yang berjalan, Allah Ta'ala yang berbaring, Allah Ta'ala yang makan, Allah Ta'ala yang minum. Nah, kalau pemahaman Ahlul Kasyaf, Allah Ta'ala yang memberi engkau makan, beri engkau minum. Nah, Allah Ta'ala yang mendudukkan engkau, yang menjalankan engkau tadi. Nah, yang menjalankan engkau. Nah, kalau Jabar ini sebijian seutuhnya tadi, mau hamba mau Tuhan sama saja. Jelas lah tuh. Nah, jadi yang duduk Allah Ta'ala, yang berdiri Allah Ta'ala. Nah, jadi yang di luar di dalam, yang di dalam tak keluar istilahnya tadi. Nah, yang di dalam bisa keluar, yang di luar bisa di dalam. Artinya seharusnya hakikat itu kan di dalam. Isi kebenaran tadi di dalam. Nah, kalau Jabariyah tadi di luar, nah, yang di dalam tak keluar, yang di luar tak dalam. Artinya yang nyata ini adalah Allah senyata-nyatanya. Yang berbuat pun adalah Allah. Jelas saja itulah. Jadi yang di dalam keluar, orang Jabariyah tadi, yang di luar ke dalam. Artinya hamba tadi lenyap. Tidak ada lagi si hamba, tidak ada lagi manusia. Yang ada hanyalah Allah. Dalam tauhidul apa yang berbuat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya jangan keliru nanti memahami tadi dalam kitab ini, dalam keterangan ini, karena beda-beda tipis tadi. Bawang itu kan beda-beda tipis. Nah, jadi maksudnya yang di dalam keluar, seharusnya pada hakikatnya yang berbuat tadi Allah. Ya, seharusnya pada hakikatnya yang berbuat tadi adalah Allah. Nah, tetapi Allahnya tadi yang dikeluarkan tadi, hakikat di luar tadi. Maka yang nampak tuh hanyalah perbuatan Allah. Makan, minum, berokok.
Nah, berjalan dan lain sebagainya, itu Allah Ta'ala yang berjalan, itu Allah Ta'ala yang mencangkul. Nah, ya kapas naik. Nah, jadi Allah Ta'ala yang naik kelapa. Nah, Allah Ta'ala yang naik sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ini dalam pengertian bahasa hakikatnya tadi. Nah, dalam al-kasab tadi berarti Allah yang ngasih makan. Nah, dalam surah An-Nas dinyatakan bahwa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, akulah yang mengatur dan maha memelihara tadi. Aku yang mengatur manusia, aku yang memelihara manusia. Nah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah. Nah, yang ngasih obat Allah tadi. Nah, bila kecapean yang mijatkan Allah. Bisakah membedakan antara jabat nih? Ya, kalau yang memijat nih Allah dalam Jabariyah tadi. Nah, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi Allah yang mengatur dan memelihara diri ini tadi. Nah, dalam keterangan surah An-Nas tadi, Allah mengatur, memelihara diri kita. Kalau kedinginan dipasangkan Allah baju atau selimut. Jadi yang masangkan selimut engkau adalah Allah, bukan Allah Ta'ala berselimut. Paham? Nah, kalau Jabariyah Allah Ta'ala yang berselimut. Kalau Jabariyah Allah Ta'ala yang pakai baju. Nih, yang pakai baju Allah Ta'ala. Nah, dalam al-kasab Allah Ta'ala memakaikan baju. Nah, yang memakaikan baju Allah, yang memakaikan peci Allah, yang nyuapin nasi Allah, yang menapakkan nyamuk di punggung Allah. Nah, kalau Jabariyah tadi yang menapak nyamuk dia Allah. Ngerti aja lah. Nah, yang napuk nyamuk nih Allah. Nah. Kemudian yang menyuruh engkau berdiri itu Allah. Nah, yang mendirikan engkau, membuat engkau berdiri adalah Allah. Nah, itu dinamakan usaha ikhtiar tadi. Nah, jadi usaha ikhtiar di sini semata-mata pun tidak ada perbuatan hamba. Jadi usaha ikhtiar dalam pandangan al-kasab, usaha ikhtiar itu sendiri adalah af'al perbuatan Allah sendiri. Ngertilah tuh, yang ngasih makan, yang diberi makan ini, yang ngasih makan dan memberi makan ini kedada lain. Nah, paham-paham tuh kada-kada. Nah, jelas sajalah toh. Nah, supaya jadi sama-sama kedua belah pihak mazhab ini sepakat. Nah, pada poin ketiga, perbuatan hamba kenyataan perbuatan Tuhan. Nah, jadi perbuatan hamba dalam al-kasab pun nyata ini perbuatan Tuhan. Ketika mengangkat tangan, Allah mengangkatkan tangan. Ketika mengambil nasi, Allah yang menyuapi. Nyata perbuatan Tuhan juga. Cuma disandarkan kepada si hamba. Nah, si hamba ini sandarkan kepada hamba. Nah, kalau Jabariyah ini ialah, nah, kadada lagi wujud dirinya, nang ada hanyalah Allah saja. Tiada lagi si hamba, yang ada hanyalah Allah. Nah, jadi yang ngasih engkau makan, yang ngasih engkau minum adalah Allah. Nah, keduanya sepakat perbuatan hamba adalah kenyataan perbuatan Tuhan. Mudah-mudahan bahasanya dapat dimahami. Nah, karena penjelasan tadi kan memang kitab ini sedikit cuma padat tapi berisi. Itulah kadang-kadang orang sulit memahaminya tadi. Nah, walaupun
tipis kitabnya, tapi padat isi dan maknanya tadi. Nah, masalah perbuatan tadi baik dan buruk memang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah usaha ikhtiar tadi, masih ingatkah di sana kedudukannya? Maka dipilihlah diri tadi, jalan yang sempurna seperti yang dianjurkan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka akhlak budi pekerti yang mulia tadi, diri Muhammad, artinya dalam bermakrifat, dalam bertasawuf tadi, maka hendaklah kita tadi mendirikan yang namanya syariat Muhammad, yaitu akhlak budi pekerti mulia tadi. Kalau ilmu tanpa akhlak kira-kira apa artinya? Rusak dunia ini. Jadi ilmu tanpa akhlak maka rusaklah dunia ini tadi. Ilmu tadi benar, ilmu tadi dari Allah, tetapi karena tidak ada akhlak maka rusaklah dunia ini tadi. Maka dari itu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak dan budi pekerti supaya berakhlak mulia, bisa menempatkan segala sesuatunya sesuai tempatnya. Kalau bukan milikmu, jangan engkau akui tadi, hakmu tadi. Artinya akhlak dan budi pekerti lebih utama. Tak berguna ilmu tadi kalau tak ada akhlak. Memang baik dan buruk bersumber daripada Allah. Memang semua perbuatan adalah kuasanya Allah. Tetapi di sini tak perlunya engkau tahu bahwa menjalankan sebuah mobil ini ada spion di depan, ada rem, ada gas, ada kopling. Rem ini sangat berguna ketika engkau ada jalan lubang, kau ranjah juga. Artinya jalan sudah tahu ini jalan lubang, engkau masih menjalankan mobil tadi dengan kecepatan yang luar biasa cepat tadi, sudah tahu lubang. Kata orang Banjar, sudah tahu lubang maka diranjah. Nah, jadi ada remnya, ada gasnya tadi. Remnya tadi adalah akhlak budi pekerti atau syariat Muhammad. Bayangkan mobil tanpa rem, dia akan menabrak terus. Artinya dirinya benar-benar mengenal mobil, bisa menyetir, cuma tak ada remnya. Laksana orang Jabariyah tak ada rem tadi, tabrak melulu. Semuanya adalah perbuatan Allah, semuanya adalah miliknya Allah. Tabrak melulu nih. Kada tahu kebun orang tabrak, kada tahu punya rumah orang tabrak melulu. Artinya tak ada remnya tadi. Bayangkan mobil tanpa rem, bisa hancur dunia ini tadi. Kalau semua manusia bersifat demikian, kira-kira tabrakan terus. Kira-kira manusia tadi kalau sama memegang dalam mazhab ini tadi, semuanya sama yang demikian, itu bisa tabrakan. Yang jadi masalah ini punya orang dia mau, punya dia marah. Nah ini kan artinya kebun orang diembatnya, tanah orang diembatnya, pas giliran kebunnya mengatasnamakan Tuhan juga orang lain tadi, artinya kebun engkau pun milik Allah juga, tanah engkau milik Allah juga, jadi diambilnya sama-sama, lalu marah. Nah ini kesenjangan, artinya hanya berlaku untuk dirinya, untuk orang lain tidak berlaku. Nah ini kan mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengatasnamakan ilmu ketuhanan. Ini banyak yang terjadi tadi. Nah
Banyak yang terjadi yang demikian tadi. Karena ilmu tidak berdasarkan akhlak dan budi pekerti tadi. Apa bedanya dengan binatang tadi? Nah, apa bedanya dengan binatang? Ini pernah terjadi, dan fakta yang terjadi tadi, ada muridnya tadi mengadu. Nah, mantan muridnya tadi mengadu tadi kepada kita tadi, kenapa? Padahal ilmu ketuhanan, mengenal Allah tadi. Lalu ditanya bagaimana kronologinya, bagaimana kejadiannya. Artinya setelah mengenal Allah, semua tadi adalah af'al perbuatan Allah. Nah, bagaimana tabiatnya? Artinya ada kayu balok orang kan, kayu yang di senso itu balok-balok kayu. Ada yang 57, ada yang jadi papan untuk dinding. Nah, yang namanya punya orang di tempat kerja kan, mana ada yang jaga, diambil. Alasannya apa? Ya milik Allah. Nah, tidak dipertanggungjawabkan, ini perbuatan Allah, ini milik Allah. Nah, jadi kebun-kebun orang diembat terus, seluruhnya dengan mengatasnamakan adalah perbuatan Allah. Dan Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya, tetapi engkau manusia akan ditanya. Wah, ini keterangannya. Nah, kata Allah, barang siapa tadi melaksanakan af'al perbuatan buruk, nah, maka dia akan menghinakan dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini terjadi tadi. Nah, kalau tahu punya orang, rampas terus dengan mengandalkan apa? Atas nama Tuhan. Nah, parah manusia yang demikian tadi. Tidak ada akhlak dan budi pekerti lagi. Hilanglah adab, hilanglah akhlak tadi. Nah, jadi tak salah menyetir mobil tadi. Nah, cuma karena melanggar rambu-rambu, tahu kan rambu-rambu? Tahu aja ini lampu merah dilanggar. Kan ada peraturan. Nah, dilanggar, apa yang terjadi tadi? Nah, pelanggaran yang terjadi. Maka hukum Allah berlaku di dunia wal akhirah. Benar, engkau nyetir mobilmu sendiri, cuma engkau pelanggaran. Nah, menghinakan dirimu sendiri. Nah, artinya punya orang dirampasnya dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi. Singkat cerita, si orang ini tadi hendak meninggal dunia, kurang lebih selama 1 bulan, suaranya seperti suara sapi yang mau sakaratul maut. Nah, suara sapi tadi, siapa suara sapi? Oh, dia sapi. Maka suaranya tadi nyaring sampai terdengar keluar rumah. Berbulan-bulan terjadi. Padahal dirinya mengenal Allah, cuma perbuatannya ini. Nah, perbuatan ini tidak dilandasi dengan akhlak budi pekerti tadi. Sama seperti sapi. Nah, lalu si Ani tadi bertanya, kenapa demikian? Ya, itulah pekerjaan binatang, pekerjaan sapi, tak tahu punya orang, itulah yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Memang dirinya tak salah mengenal Allah tadi, benar ilmunya, cuma akhlak dan budi pekertinya tak ada tadi. Lalulah dirinya, kalau manusia tak punya akhlak, tak punya budi pekerti tadi, maka seperti binatang, seperti hewan, dan matinya pun dinampakkan Allah fit dunia wal akhirah. Di dunia nampak. Nah, di dunia nampak karena melanggar rambu-rambu. Nah, melanggar undang-undang si lampu merah tadi. Nah, melanggar hak-hak orang lain tadi. Nah, jadi karena akhlak budi pekertinya rusak seperti binatang, maka seperti binatanglah cara kematian yang dialaminya tadi. Ini bukan 1, bahkan 2. Ada yang 3 kemarin, 2 yang dia ceritakan. Nah, orangnya masih ada, saksi hidupnya tadi. Nah, itulah yang terjadi tadi. Nah, jadi untuk kita tadi, maka
hendaklah kita tadi mendirikan sebenarnya syariat Muhammad adalah diri yang berakhlak mulia. Bukan untuk minta pandang orang lain, tidak. Untuk dirimu sendiri berakhlak budi pekerti tadi. Kita diberi akal, apa gunanya akal kita tidak gunakan? Usaha ikhtiar tadi untuk merubah tadi semuanya pun perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah, baik dan buruk, bersumber daripada Allah. Karena jelas tiap-tiap maksiat atau kufur itu nyata salahnya, sudah nyata salah, sudah nyata lubang dilanggar, sudah nyata-nyata jurang ditejuni. Nah sudah nyata-nyata api engkau masuki, habis terbakar dirimu. Sudah nyata-nyata lubang masih dilanggar, hancur mobil. Ya Kak Pejap. Nah, sudah nyata-nyata lubang masih diranjah. Sudah nyata-nyata salahnya, nyata nampak nyata salahnya masih dikerjakan. Nah, dan tiap-tiap taat iman itu nyata benarnya. Untuk ini perlu usaha ikhtiar menuju kebenaran sesuai dengan keaslian penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Artinya pemimpin, kalau pemimpin merusak orang lain, artinya pemimpinnya yang duluan, maka yang lain pun akan sama tadi. Jadi tugasmu adalah sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Memimpin siapa? Memimpin diri kita nih untuk tegak berdiri di atas syariat Muhammad. Kita pimpin diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini yang kita mimpin. Kita pimpin diri kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, seluruh batang tubuh kita pimpin tadi. Ini dinamakan usaha ikhtiar kitanya tuh. Yang mana tidak ada usaha ikhtiar kita tadi, tidak ada. Sebenarnya itu pun pada hakikatnya adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Jelas saja usaha ikhtiarnya itulah bukan usaha ikhtiar daripada perbuatan kita, melainkan pada hakikatnya adalah perbuatan Allah juga. Kemudian diteruskan arti dan makna hakikat. Seluruh pembicaraan dalam kitab ini menyangkut masalah hakikat. Arti menurut bahasa hakikat itu ialah kebenaran. Orang Banjar sebenarnya bila hakikat tuh, yang bujur, yang benar, itulah hakikat. Berhubungan pembicaraan di dalamnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat diartikan kebenaran dari segala kebenaran atau hakikatul haqaiq. Pada makna dan tujuan pembicaraan adalah membahas kebenaran asal, inti atau dasar dari segala sesuatu, segala persoalan. Salah sekali bila ada yang mengira bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas hakikat wujud Allah atau kunijatnya, keadaan, bentuk, dan rupa zat Allah. Wujud zatnya mustahil untuk dibicarakan dan dicari karena sudah ada kepastian laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Kan jelas, aku kata Allah tidak ada seumpama sesuatu. Jelas kata, kalau wujudku nyata ada, nampak, tapi aku tidak sama, tidak seumpama sesuatu. Aku bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan apa. Tapi mengenalku lewat mengenal zatku, mengenal sifatku, mengenal asmaku, mengenal aku. Jadi aku tadi punya sifat,
punya zat, sifat, asma, af'al. Nah, zat, sifat, asma, af'al itu bukan aku, tetapi tidak lain daripada aku juga. Nah, itu tuh bahasa orang Alabiu kan mana tuh. Nah, misalnya untuk mengatakan bahwa wujud zat Allah itu berupa cahaya yang putih dan sebagainya, maka kata-kata yang demikian jelas merupakan kata-kata yang syirik. Na'udzubillahi min zalik. Hal yang demikian yang amat dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, tetapi jangan kamu memikirkan tentang penciptanya, yaitu kunijatnya. Nih manusia tadi yang kita pikirkan nih manusia. Nih An-Nas, nih manusia tadi Nas. Siapakah yang jadi raja di dirimu nih nah? Yang jadi raja di dirimu nih siapa? Yang mengatur dirimu nih siapa? Malikin Nas, wahai manusia tadi. Nah, aku rajamu jar Allah. Nah, kenalkah engkau dengan aku tidakkah? Nah. Maka di sini kita biasanya mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Lewat mengenal dirimu sendiri, engkau mengenal Tuhanmu. Tetapi kalau kita berpikir apakah asal dan hakikat segala sesuatu ini, atau apakah asal dan hakikatnya perbuatan kita ini, dan dari mana asalnya, maka berpikir demikian berarti melaksanakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana bunyi hadis tersebut. Untuk menjawabnya supaya benar, maka dengan cara yang lebih tepat adalah meneliti kalamullah sendiri, meneliti kalam Allah sendiri. Karena dengan menggunakan pikiran sendiri nyata tidak akan mungkin tercapai. Apa kalamullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa itu yang kita baca? Lalu ditulis tadi alif lam lam ha, Allah. Lalu kita baca diri kita, baca seluruh alam semesta dengan nama Allah. Lalu apa makna Allah nih tadi? Sering kita membaca Allah, 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 Allah. Mungkin anak TK pun bisa aja membaca Allah, Allah. Tetapi apakah maknanya bagi diri kita tadi? Kita membaca segala sesuatu di alam ini, membaca diri kita dengan mengucap nama Tuhan, yaitu Allah. Alif lam lam ha tadi, itulah kalam Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu, Allah. Alif lam lam ha. Pernah kan dengar tadi? Alif itu zat, lam awal tadi sifat, lam akhir adalah asma Allah, haknya tadi adalah apa? Perbuatan Allah. Kalau dibaca zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, lam, ha. Ada tauhidul zat. Alif berjumpa alif, tauhidul zat. Alif berjumpa lam, tauhidul sifat. Alif berjumpa lam akhir, itu dinamakan tauhidul asma. Alif berjumpa ha, itulah tauhidul af'al. Maka inilah yang kita baca kepada diri kita dan kita baca kepada alam semesta. Karena Allah itu adalah nama Allah sendiri tadi, dan itu pun berasal daripada kalamnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kalam Allah. Atau bismillah. Karena dengan menggunakan pikiran kita sendiri nyata tidak akan mungkin tercapai. Hal ini terbukti dengan pendapat-pendapat orang ahli filsafat
atau filosofis, terutama di zaman sebelum lahirnya Nabi Isa. Ada yang berkata asal dan hakikat dari segala sesuatu adalah air, dalam arti substrat dan substansi, bingkai dan isi yang tidak terbatas. Ada lagi yang menyatakan bahwa hakikat dan asal dari segala sesuatu adalah A atau apiron. Artinya A tidak, perion artinya kenyataan. Pitagoras berkata hakikat segala sesuatu adalah angka, dan berbagai macam-macam uraian dengan berbagai macam alasan dan hujah. Semua itu jelas menurut pikiran akal sendiri, yang pada suatu masa akan dapat ada pendapat lain untuk membantahnya dan bahkan menolaknya dengan alasan-alasan yang menurut si pembantah adalah alasan yang kuat. Secara sederhana kita dapat mengemukakan bantahan atas semua itu, yakni mungkinkah akal manusia dapat bercerita dengan benar tentang asal-usul dan sumber dirinya sendiri? Dari mana akal berasal? Nah, dari mana akal berasal tadi? Tanpa mendengar, tanpa mempelajari kata-kata yang datang dari sumber akal. Misalnya seorang anak, apakah mungkin dapat bercerita tentang ayah dan ibunya selagi perjaka dan gadis, kalau tidak lebih dahulu mendengarkan dan mempelajari cerita si ayah atau ibu itu sendiri tadi? Nah, jadi dari keterangan di sini, misalnya seorang anak yang bujang tadi, tidak mungkin bercerita ayah ibunya tadi. Nah, kalau belum pernah diceritakan oleh ayah ibunya. Nah, tentunya ada yang lebih tua, ada yang lebih dahulu daripada ayah dan ibu. Begitu juga akal tadi. Memang akal tadi begitu hebat, begitu bagus, dapat mencipta berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan lain sebagainya tadi dengan akal pikiran manusia. Tetapi perlu diingat, dari manakah akal itu sendiri berasal? Dari manakah akal itu berasal tadi? Dan dirinya pun sendiri tak tahu akal nih. Nah, dari mana dia berasal? Bagaimanakah bentuk akal? Seperti apakah warna akal itu sendiri tadi? Kelemahan lain daripada si akal tentang pembahasan ini adalah bahwa akal tidak pernah berbicara tentang bentuk dan wujudnya sendiri. Jadi akal tak pernah bisa mencerna, tak pernah sampai bagaimana sih bentuk akal, bagaimana sih warna si akal. Nah, betapa beratnya akal, apa warnanya, bagaimana keadaan yang pasti, kemana akal ini pergi bila seorang itu telah meninggal dunia, dan sebagainya. Konon lagi untuk berbicara tentang asal-usul dirinya. Nah, jadi akal mau mencari asal-usul dirinya, dari mana dirinya berasal. Oleh sebab itu, untuk membicarakan hakikat atau kebenaran daripada Allah dalam kitab ini tadi, dan sumber dari segala sumber sesuatu ini, dan segala macam hal dan keadaan, harus mendengarkan dan mempelajari kata-kata dari si sumber atau pencipta, pengatur sesuatu. Jadi yang harus didengari adalah Qul a'udzu birabbin nas. Maka dengarilah sang pemilik akal tadi, sang pengatur manusia itu sendiri. Qul a'udzu birabbin nas. Akulah yang mengatur, akulah yang memelihara di dirimu wahai manusia.
Tinggal lagi soalnya, apakah mau percaya atau tidak terhadap kata-kata si pencipta atau pengatur tersebut. Percayakah engkau atau tidakkah kepada pengatur atau pencipta tadi? Nah, pencipta akal. Nah, karena aku yang mengatur, aku yang memelihara. Percayakah engkau kepada aku, kata Tuhan tadi, yang mengaturmu, menyuruhmu duduk, menyuruhmu berdiri, bahkan menyuruhmu untuk berak dan lain sebagainya. Ini siapa yang mengatur? Yang mengatur kita sendiri siapa? Yang mengatur kita berpikir, yang mengatur hati kita, itu tidak lain daripada aku, kata Allah. Baik yang mengatur di pikiran, baik yang ada di hati, yang punya kehendak di hati atau di pikiran, itu tidak lain daripada aku, kata Allah. Bila ada yang lain yang mengatur di pikiranmu, kehendak di pikiran, di hatimu, maka kita tergolong dalam golongan orang yang murtad. Nah, pernah kan kemarin kita dengar dalam Tauhidul Af'al yang sebelumnya tadi. Bagi kaum muslimin tidak ada jalan lain kecuali percaya sepenuhnya apa yang dikatakan firman Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qurannya apa tadi kepada diri manusia? Yang sederhana saja, surah An-Nas tadi, Qul a'udzu birabbin nas. Akulah yang mengatur dan memelihara di dirimu. Percayakah engkau kepada Al-Quran tadi? Bahwa aku, kata Allah, yang mengatur dirimu, aku yang memelihara dirimu. Nah, adakah aku di dirimu? Adakah aku Mas Nabi? Aku ada hadir malam ini. Nah, kalau aku tak hadir, maka tak ada pengajian. Waalaikumsalam. Nah, jadi yang mengatur dan memelihara diri adalah aku, kata Allah. Firman Allah dalam surah An-Nas ayat yang pertama. Aku yang mengatur dan memelihara. Yang ngatur kan jelas. Nah, pemeliharaan itu perbaikan. Supaya badan kuat dikasih makan, supaya badan sehat dikasih obat. Siapa ini yang ngasih? Allah. Yang ngasih makan, yang ngasih minum. Nah, untuk kesembuhan yang ngasih obat adalah Allah. Untuk ngasih kekuatan tadi adalah Allah, kasih makan, kasih jamu, kasih segala sesuatu. Nah, bahkan dikasih uang oleh Allah dan lain sebagainya tadi. Nah, sebagai pemeliharaan diri. Kalau sakit diobatinya. Siapa yang mengobati? Tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Karena fitrahnya manusia dalam syariat tadi. Nah, jadi yang makan obat Allah, bukan yang makan obat Allah Ta'ala lah. Nah, yang makan obat Allah Ta'ala. Jadi yang di dalam dikeluarkan. Seharusnya itu di dalam, seharusnya itu hakikat, jangan dikeluarkan. Nah, kalau yang di dalam dikeluarkan, nanti bisa busuk. Tahukah buah dikeluarkan? Artinya buah tanpa kulit kan cepat busuk. Kalau tak cepat-cepat ditelan, artinya kalau ditelan dimasukkan lagi. Ini buah dikupas. Kalau tak cepat-cepat dimakan, ini kan sudah dikupas isinya tadi. Yang di dalam tadi, bahwa yang makan tadi adalah Allah, yang minum adalah Allah. Ini istilahnya hakikat yang sudah dikeluarkan, kebenaran yang dikeluarkan dalam pemahaman Jabariyah ini tadi. Nah, dalam pemahaman Jabariyah. Nah, tolong nanti mikrofonnya dimatikan supaya tidak terjadi storing. Nah, jadi pahaman Jabariyah tadi yang di dalam dikeluarkan tadi. Nah, yang di dalam dikeluarkan. Mana tadi? Laksana buah yang dikupas. Ini sudah buahnya dikupas. Yang makan Allah, yang minum Allah, yang berjalan Allah, yang duduk ini adalah Allah. Ini sudah dikupas, hakikatnya terkeluar tadi. Kalau tak ditelan, langsung dimakan pisang yang sudah dikupas ini,
dimakan bari-bari, kata orang banyak. Tahu kah bari-bari? Bari-bari itu binatang yang kecil-kecil, yang biasa suka makan pisang, makan nanas. Nah, lagi nanas tadi sudah dikupas atau sudah busuk, taruh aja. Kalau mau tahu bari-bari itu, pisang dibuka atau nanas dikupas, taruh. Nah, maka bari-bari akan datang tadi. Nah, jadi yang di dalam biarlah di dalam. Artinya lebih baik benda yang berharga tadi biarlah dipendam di dalam. Biarlah dia tersembunyi. Biarlah dia bersembunyi tadi, karena fitrahnya benda yang berharga tadi kan terkurung rapat. Nah, dalam peti yang rapat, dalam berangkas tadi yang tertutup. Kalau buah tadi harus ada kulitnya. Nah, jangan mentang-mentang isinya yang utama lalu kulitnya dilupakan. Artinya mendingan buah mangga yang seutuhnya ada kulitnya, ada bijinya, daripada mangga yang dikupas tak ada lagi kulitnya, tak ada lagi bijinya, yang ada hanyalah daging mangga saja. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan akan busuk. Tahukah akan busuk? Akan dimakan bari-bari binatang-binatang kecil tadi. Kalau tak dimakan, kalau di luar terus, nah kalau dimakan ya jadi batang tubuh. Nah, jadi jamu. Kalau jamu, kalau cuma dilihat untuk jadi pemandangan saja, untuk bahan pembicaraan, bahan hujah, maka ini akan merusak. Karena akan rusak buah yang sudah dikupas, tidak dimakan tadi, tidak akan bertahan lama. Jelaslah buah yang sudah dikupas tidak akan bertahan lama, kecuali dibuat di freezer mungkin. Rasanya pun kurang enak lagi. Kalau sudah lama dikupas, ditaruh di freezer, kurang enak. Tetapi buah yang masih berkulit, yang masih ada bijinya seutuh-utuhnya, inilah mangga. Nah, masih terpelihara tadi. Nah, makanya yang di dalam tadi biarlah celana dalam di dalam, jangan celana dalam dikeluarkan, nanti jadi Superman. Tahu? Nah, jadi Superman. Nah, memang orang Superman terkena superhero tadi. Nah, janganlah kita jadi pahlawan seperti itulah. Cukuplah untuk diri kita sendiri. Nah, jangan jadi Superman, nanti celana dalam ditaruh di luar supaya orang lain melihat kita, memandang kita. Tidak. Pada hakikatnya hakikat tetaplah hakikat, syariat tetaplah syariat. Tetapi jadilah hakikat yang bersyariat. Artinya kebenaran yang bersyariat di atas dasar kemuliaan. Nah, jadi ada istilah dalam pemahaman di sini dalam kitab Adabun Nafis, hakikat yang bersyariat. Jadi kebenaran. Jadi kulit daging daripada buah mangga yang kulit masih. Nah, artinya daging mangga yang masih tertutup kulitnya, itu pun mangga juga. Bukan hanya yang mangga yang tanpa kulit, enggak, mangga tanpa biji. Nah, pahamlah tuh hakikat yang bersyariat. Artinya buah pisang itu walaupun tanpa dikupas, itu buah pisang juga. Kalau dikupas, itu hanya buah pisang saja tanpa kulit, tetap tidak awet. Nah, kecuali cepat-cepat dimakan. Nah, kalau lama-kelamaan ya dimakan binatang. Nah, lalu apa yang punyamu lagi? Nah, jadi hakikat yang bersyariat laksana buah pisang tadi yang punya kulit, laksana mangga tadi yang masih ada bijinya, laksana mangga yang masih ada kulit mangga. Nah, engkau ngupas mangga, kalau tak mau makan mangga jangan ngupas mangga. Nah, begitu juga orang yang tak senang dengan buah mangga, jangan engkau ajak-ajak makan buah mangga. Bagaimanapun yang kau paksa, dia akan keluar daripada mulutnya. Dipaksa. Orang yang tak suka makan mangga dipaksa mencok mangga, apalagi mangga muda, orang tak suka mencok. Apalagi memang katamu mangga ini manis, engkau ceritamu.
Tapi orang yang namanya tak suka buah mangga, tak suka buah mangga tadi, ada aja alasannya. Tetapi kalau dia sudah merasa, rasanya mangga ini manis, rasanya mangga ini segar. Tapi kalau melihat kulitnya, katanya tak selera melihat kulitnya. Kalau dibuka memang bagus. Tetapi kalau dibuka, orang yang tak suka dengan mangga laksana pahlawan kesiangan seperti superhero nanti. Apa tadi? Jadi celana dalam di luar. Celana dalam di luar. Nah, itu hakikat yang terkeluar, hakikat tanpa syariat. Artinya mangga yang tanpa kulit lagi tadi. Dalam proses belajar mengajar wajarlah kita membicarakan tadi pada hakikatnya tadi. Jadi ada kulit luarnya tadi. Ada yang menyuruh, ada yang disuruh, ada yang memerintah, ada yang diperintah, itu kepada diri. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Jelaslah tuh, bila ada yang mengatur tentu ada yang diatur. Bila ada yang mengatur tentu ada yang diatur. Kalau yang mengatur tidak ada lagi yang mengatur di atasnya. Tetapi kalau ada diri diatur berarti ada pengatur. Bila ada Tuhannya tentu ada hambanya. Jelas sajalah, bila ada Tuhannya ada hambanya. Tuhan tadi adalah penciptanya, sedangkan hamba tadi adalah ciptaannya. Jadi Tuhan tadi penciptanya, tentu ada ciptaannya. Bila ada bernama Tuhan tadi, tentu ada bernama hamba. Diri ini tadi adalah yang diatur, yang dipelihara. Diri ini ada manusia. Kemudian ada raja manusia. Kita kan manusia, yang jadi raja tentu ada. Siapakah yang jadi raja tadi? Malikin nas. Itu aku, kata Allah, yang jadi raja di dirimu wahai manusia tadi. Cuma syaratnya tadi jangan celana dalam ditaruh di luar. Ini bikin malu tadi. Kemaluan sendiri dipertontonkan kepada orang lain. Seharusnya barang pribadi kita tadi untuk kita, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Jadi kalau orang suka mangga, ya ajaklah makan mangga. Makan jeruk, ajaklah makan jeruk. Misalnya istri saya tak suka makan buah lengkeng, kalau dia dipaksa pun dia akan muntah, tak mau. Bagi kita yang suka makan lengkeng ya enak. Tapi orang tak suka makan lengkeng tak bisa dipaksakan tadi. Maka selagi buah itu belum hendak engkau makan, janganlah dikupas duluan. Bila hendak makan dia baru dikupas tadi. Kalau mengupas hari ini, makannya besok, rasanya tak enak lagi. Jadi ada mangga tanpa kulit, ada mangga yang ada kulitnya, mangga yang ada daging buahnya, mangga yang ada biji buahnya tadi. Jadi yang dinamakan mangga ada kulitnya, ada daging buahnya, ada bijinya, ada pohonnya, ada dahannya, ada rantingnya, macam-macam lah tadi. Kemudian kita kembali tadi, bagi kita kaum muslimin tidak ada jalan lain kecuali percaya sepenuhnya apa yang dikatakan dan difirmankan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencocokkan tadi firman Allah tadi dengan hadisnya. Hadis Nabi menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Lalu kita cocokkan misalnya surah An-Nas ayat pertama ini dengan hadis Nabi bahwa wala qadirun, tiada yang kuasa melainkan yang kuasa adalah Allah. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Tiada yang berkata-kata kecuali Allah. Dan tiada yang tahu kecuali Allah.
Lalu kita hubungkan dengan surah An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, kata Allah, akulah yang mengatur dan memelihara. Nyata kepada diri, lalu kita kajilah kepada diri kita. Ini semisal contoh sederhana tadi, yang mengatur diri kita, yang memelihara diri kita adalah Allah. Nabi menyatakan la haula wala quwata illa billah, berarti tiada daya dan upaya. Yang kuasa ini adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Dalam surah An-Nas tadi bahwa yang mengaturmu untuk berdiri adalah Allah, untuk duduk adalah Allah, yang memelihara, yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah Allah. Sedangkan dirimu adalah tiada kuasa, tiada melihat dirimu, tiada mendengar dirimu. Yang mendengar, yang melihat adalah Allah. Jangan dikeluarkan tadi tahu tadi pada Allah tadi sudah nyata, Allah yang melihat, Allah Ta'ala yang mendengar. Tak perlu lagi jadi superhero, jadi seperti Superman tadi, taruh lagi celana dalam di luar, supaya orang lain melihat, orang lain mendengar. Itu mengakibatkan ujub dan ria. Cukup hanya dirimu saja. Cukup hanya dirimu, pakaianmu engkau pakai sendiri. Jangan pakaianmu engkau cocokkan dengan orang lain, nanti marah orang. Siapa tahu celana merek celanamu ukurannya tidak sesuai dengan ukuran orang lain, nanti orang lain komplain tadi. Jadi sesuainya ukuran pakaian kita itu sesuai dengan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada diri kita tadi. Pakailah sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi, dalam lapangan tasawuf, mau tidak mau kita orang yang masih awam harus pula mendengar dan mempelajari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mereka yang punya keahlian dalam bidang ilmu tersebut, yaitu ahlul tasawuf atau golongan arif billah tadi. Dan kita tahu pula bahwa pembicaraan mereka di bidang ilmu itu bersumber pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lapangan hukum pidana atau perdata misalnya, apakah diterima pendapat seorang dokter gigi yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian di lapangan hukum tersebut? Tentu tidak mungkin hal yang demikian. Untuk hal-hal yang terjadi menyangkut tindakan pidana atau perdata, mau tidak mau kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat ahli hukum atau yuridis tadi, atau sarjana hukum, atau yang disebut yurisprudensi. Artinya, bila kita hendak konsultasi masalah hukum pidana atau perdata, tentu harus ke sarjana hukum karena ahlinya. Jangan konsultasi dengan tukang gigi, konsultasi dengan tukang las. Kalau ban kita yang bocor, jangan dibawa ke tukang las, nanti tambah bocor. Kalau belajar ilmu ketuhanan, belajarlah dengan guru ma'rifat atau guru tasawuf tadi. Jangan belajar ilmu ma'rifat kepada guru fikih. Jangan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan masalah hakikat kepada guru syariat, nanti bingung. Salah mengambil sikap dan tindakan. Jadi kalau kita hendak bertanya tentang ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, maka bertanyalah orang yang sesuai bidangnya. Jika ilmu hakikat, maka bertanyalah kepada orang ahlul hakikat atau orang ma'rifat. Jadi jangan bertanya masalah syariat kepada orang jangan bertanya masalah ilmu ketuhanan atau ilmu hakikat kepada orang syariat. Nanti akan terjadi beda pandangan. Seperti laksana ban kita kempes, kita bawa ke tukang las, bukan nambal ban, tidak, tapi ban kita malah tambah bolong, lubangnya tambah besar. Karena bukan ahlinya, karena bukan bidangnya tadi.
Kita yakin bahwa arif billah ahli tasawuf adalah mereka yang benar-benar sudah banyak mempunyai pengalaman batiniah, sudah merasakan kenikmatan serta kesejukan berenang dan tenggelam dalam lautan tasawuf, lautan hidrat ketuhanan. Mereka laksana ikan di dalam air, mati di dalam air, dan hidupnya di air. Muka belakang, atas bawah adalah air. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki buat mereka. Syekh Ahmad Akasasi berkata dalam doanya, yang artinya, Tuhanku, masukkanlah aku di dasar lautan keesaanmu. Ini pula menjadi tentu pernah dialami dan dirasakan oleh Tuan Syekh kita, yaitu Syekh Alimul Alamah Al-Fahamah Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein Al-Banjari. Jadi tentunya beliau adalah pakarnya tadi, pakar sejamannya, khususnya di daerah kita. Memang banyak pakar-pakar yang lain sejaman dengan beliau, khususnya di daerah kita Banjarmasin atau Kalimantan tadi. Tetapi beliaulah salah satu Alimul Alamah Al-Fahamah, sebagai tuan guru yang arif billah dalam bidang ilmu tasawuf atau ilmu hakikat atau ilmu ketuhanan. Nah, jadi bagi saudara-saudara sekalian, maka hendaklah kita arif dan bijak. Kalau hendak belajar ilmu hakikat, maka benar-benarlah dengan giat, dengan rajin tadi, dan kepada ahlinya atau kepada bidangnya. Nah, jangan kita tadi menuntut ilmu atau belajar mempertanyakan kepada yang bukan ahlinya. Nanti akan beda pandangan, beda pendapat, dan lain sebagainya tadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah, ada fitnah dan lain sebagainya tadi, seperti pendapat-pendapat yang belum meneliti, yang belum tahu, cuma mendengar perkiraan-perkiraan, belum pernah melihat bukunya, belum pernah baca kitabnya, ataupun belum pernah duduk bersama dalam suatu majelis bersama dengan seorang guru ma'rifatullah. Nah, sekiranya sampai di sini dulu malam hari ini pengajian kita. Atas segala kesalahan dan kehilafannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semuanya pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ilmunya, semuanya adalah kehendaknya. Maka dari itu berjalanlah kita dengan makrifat yang sempurna sesuai yang dianjurkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah akhlak suri tauladan Nabi kita Muhammad Rasulullah itu sebagai contoh suri tauladan yang baik. Maka dari itu bermakrifatlah dengan disertai syariat Muhammad, yaitu akhlak dan budi pekerti yang mulia. Nah, sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu adalah mangga jual. Nah,